Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari KKMDR 2020-2021 akan memberikan sedikit informasi mengenai menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, apa sih sehat mental itu? Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya, menurut WHO 2015. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19? Salah satunya kita akan mengalami stres. Nah, apa sih stres itu? Stres merupakan suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis, menurut Ardani 2010. Sejalan dengan ini, menurut Ricard 2010, stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam atau membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan juga perilaku. Stres apa aja sih yang biasanya dialami di masa pandemi COVID-19? Nah, menurut WHO 2019, stres yang muncul selama masa pandemi COVID-19 dapat berupa: yang pertama, ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Yang kedua, perubahan pola tidur atau pola makan. Yang ketiga, sulit tidur dan berkonsentrasi. Yang keempat, memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki riwayat penyakit kronis atau gangguan psikologis. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obatan atau drug. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental? Yang pertama, self healing atau penyembuhan. Nah, di penyembuhan ini ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mindfulness. Yang kedua, good imaginary. Dan yang ketiga, self talk. Dan yang keempat, expressive writing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun ke masa depan. Jadi, fokus kita hanya berpikir mengenai saat ini, here and now. Yang kedua, pejamkan mata, lalu bayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditori, dan kinestetik untuk membantu meningkatkan imajinasi. Dan yang ketiga, self-talk atau berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat yang positif. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka hasil yang kita dapatkan juga positif. Nah, perlu diketahui bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita, yang mana pikiran kita sangat tergantung dari bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa. Yang keempat, refleksikan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Untuk kalian yang suka menulis, bisa banget dituangkan dalam bentuk tulisan untuk mengurangi kecemasan maupun stres. Selanjutnya yakni bijak dalam menyaring informasi dan berpikir positif. Informasi yang reliable, jadi informasi yang pasti sudah benar atau sudah pasti dapat dipercaya. Misalnya dari WHO, batasi waktu dalam membaca berita. Tidak setiap saat kita harus membaca berita. Tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Jadi, sebaiknya kita mendapatkan informasi atau mengakses informasi dari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya, seperti WHO. Saring informasi yang kita dapat terlebih dahulu. Berpikir yang positif dapat menjadi cara yang efektif untuk menanggulangi cemas berlebihan. Nah, meskipun demikian, berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa pandemi COVID-19 masih ada, bahwa pandemi COVID-19 berbahaya, bahwa pandemi COVID-19 berpotensi mematikan. Selanjutnya yakni pendekatan spiritualisme.
Pahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan, juga ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa, yang maha mengendalikan segala sesuatu. Maka dari itu, tugas kita adalah berserah, meminta, memohon kepada yang maha kuasa, tetapi kita juga harus ikhtiar dan berusaha. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi tenang. Dengan catatan, tetap imbangi dengan upaya preventif atau pencegahan yang terbaik. Selanjutnya, yakni menerapkan hidup bersih dan sehat. Beberapa yang bisa kita lakukan antara lain: yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, hidung, dan ketika akan makan. Yang kedua, gunakan masker dan hand sanitizer bila harus terpaksa keluar rumah, serta bersihkan benda-benda yang sering disentuh oleh disinfektan. Yang ketiga, pastikan asupan gizi tercukupi dan istirahat secara teratur. Yang keempat, olahraga secara teratur. Aktivitas otot mampu menurunkan jumlah hormon kortisol yang menjadi pemicu stres dalam tubuh, serta meningkatkan hormon endorfin yang berperan dalam kestabilan suasana hati serta mencegah stres. Selanjutnya, tetap produktif dan peduli. Sehat mental sama dengan produktif. Produktif di masa pandemi ini dapat dimaknai seberapa besar manfaat yang dapat diberikan untuk sesama. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk peduli antara lain: yang pertama, bangun empati dan ulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat. Yang kedua, tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik. Yang ketiga, kelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan kesehatan mental kita, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk sama-sama menyelesaikan masalah selama pandemi ini. Dan yang terakhir, tetap berhubungan pada social support. Meski saat ini kita sedang menerapkan jaga jarak atau physical distancing, kita harus tetap berhubungan sosial melalui media seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya yang tersedia. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang mana antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Tetap rutin menghubungi keluarga yang jauh jika keluarga merantau, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Bila dirasa kurang membantu mengurangi kecemasan atau stres akibat COVID-19, jangan ragu konsultasi kepada yang profesional. Saat ini tersedia banyak sekali layanan psikologi gratis, baik lokal maupun dari pemerintah, yaitu salah satunya dengan menghubungi 119 dan memilih nomor menekan tombol 8. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan mental di masa pandemi saat ini. Seperti kata pepatah, al-aqlu salim fil jismi salim. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.